Allah Ta'ala farada 'alal insani ay yahfaza jawarihahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala farada, mewajibkan bagi manusia untuk menjaga anggota badannya, ainahu wa lisanahu wa yadahu amma harramallah, matanya, lisannya, tangan, dari hal yang Allah haramkan. Katsirum minan nasi la yahfazuna alsinatahum fi hadzal zaman. Banyak dari manusia yang tidak menjaga lisan-lisan mereka di masa sekarang ini. Idza ghadibu yasubbunallah. Jika mereka marah akan mencela, mencaci Allah Ta'ala. Yasubbunad-din, mereka mencaci, mencela agama Islam. Wa ba'duhum fi halil mazhi yakfuru wa la yash'uru annahu yakfur. Sebagian mereka di saat bercanda mereka melakukan kekufuran dan mereka tidak menyangka, tidak menyadari, tidak merasa hal itu. Wala yash'uru bi annahu yakfur. Mereka tidak menganggap dirinya telah keluar dari agama Islam. Kullu kalamin, setiap ucapan, fihi istighfafun bir rasul, yang terdapat di dalamnya pelecehan terhadap Rasulullah, au billahi, atau pelecehan terhadap Allah Ta'ala, au bi syariatillah, atau syariat agama Allah, fahuwa kufrun, maka ucapan tersebut adalah kekufuran. Man takallama bihi yakfuru, barang siapa yang mengucapkan ucapan tersebut maka yakfur, keluar dari agama Islam. Lau lam yaqsid ayatrukal Islam, meskipun dia tidak bermaksud untuk meninggalkan agama Islam. Wa yang taqila ila ghairihi, dan dia tidak bermaksud untuk pindah ke agama selain Islam, tetap hukumnya keluar dari agama Islam. Kenapa di zaman sekarang banyak terjadi kekufuran? Banyak orang ceroboh dengan lisannya, yang penting ngomong, gak diperhatikan ini baik, ini buruk, ini membahayakan, ini bermanfaat. Kenapa tidak? Kenapa tidak memperhatikan lisan mereka? Karena kebanyakan dari para al-khutobah di zaman sekarang tidak melakukan, tidak menjalankan wazifah asas mereka. Ulama al-faqih al-hanafi al-mashhur az-zahid as-saffar, beliau ulama besar, seorang faqih yang mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau hidup pada masa kurun yang kelima. Beliau mengatakan, yajibu ala khutabail jumu'ah ayyubayyinu al-aqidatal islamiyah alal manabir wa ayyuhadziru an-nasa minal munkarat. Yajibu, wajib, ala khutabail jumu'ah, bagi para khotib Jum'ah. Apa kewajibannya? Ayyubayyinul aqidatal islamiyah. Kewajibannya itu
menyampaikan, menjelaskan akidah Islam. Disampaikan akidah yang benar itu seperti apa. Di antaranya meyakini Allah itu adanya tidak serupa dengan makhluknya. Disampaikan di mana? Alal manabir, di atas mimbar-mimbar. Kewajiban pertama. Wa ayyuhadziru an-nasa minal munkarat, dan mewaspadai atau memperingatkan masyarakat dari kemungkaran-kemungkaran. Kemungkaran diantaranya apa? Diantara maksiat disampaikan. Mencuri, zina, itu disampaikan. Tapi ada kemungkaran yang paling besar, berupa apa? Sebab-sebab kekufuran. Disampaikan. Jangan mencaci maki Allah, itu karena bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Disampaikan. Jangan meyakini Allah di atas. Jangan meyakini Allah punya wajah, yang dimaksud adalah anggota badan. Disampaikan di atas mimbar. Karena wazifah utama para khutbah ini tidak dijalankan, maka banyak sekali orang yang sembrono, sembarangan, ceroboh dengan lisan-lisan mereka. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat ini memerintahkan kita agar tidak melakukan sesuatu apapun tanpa didasari dengan ilmu, apapun jenisnya. Tidak boleh tanpa berdasarkan ilmu orang ngomong seenaknya sendiri, tidak boleh. Harus tahu hukum terlebih dahulu. Paling tidak halal haramnya tahu. Boleh tidaknya harus tahu. Lanjutan ayatnya, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad. Fuad itu apa? Hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan, akan dihisab di akhirat kelak. Ulama di sini mengatakan yang disebutkan hanya 3 anggota badan: telinga, mata, dan hati. Tangan bagaimana Ustadz? Apakah ditanya? Lisan di sini nggak disebutkan, kaki nggak disebutkan. Ulama mengatakan isyaratun ila baqiyati jawarihi wa a'dha'il insan. Isyarah, ayat ini adalah petunjuk bagi ila baqiyati jawarihi wa a'dha'il insan, mengisyaratkan anggota badan selain yang 3 barusan telah disebutkan. Lisan gak disebutkan, termasuk meskipun tidak disebutkan secara teks, tapi apa? Ini sudah mewakili. Tangan, kaki, semuanya akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Seharusnya hal-hal seperti ini para khutbaul jumu'ah menyampaikan di dalam khutbahnya, yaitu saat mereka ada di mimbar. Kita diwajibkan, diperintahkan untuk menjaga anggota badan. Dan paling besar yang harus kita betul-betul jaga adalah lisan. Al-lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan bentuknya itu kecil sekali, tapi bahaya, dampak kerusakan darinya sangat besar. Lisan harus sangat kita jaga. Karena apa? Bahaya yang diakibatkan darinya sangat besar. Aktsaru khotoya ibni adama min lisanihi. Haditsun syarif.
Rasulullah bersabda, "Akbaru khotoya ibni Adama min lisanihi." Kebanyakan kesalahan, dosa yang diperbuat oleh manusia itu disebabkan oleh lisannya. Disebutkan tadi apa? Di dalam perkataan Syekh, idza ghadibu yasubbunallah. Di zaman sekarang itu banyak orang kalau lagi marah itu tidak bisa terkontrol. Tidak terkontrol. Akhirnya apa? Mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulnya, mencaci maki agama Islam. Saat ditanya kenapa, saya kan tadi sedang marah, atau saya tadi sedang bercanda, semuanya itu tidak ada manfaatnya. Alasan bagaimanapun, sebanyak apapun, tidak ada manfaatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada ucapan yang keluar dari lisan seseorang kecuali akan dicatat oleh kedua malaikat yang bernama Raqib dan Atid. Mau bercanda, mau serius, mau bergurau, mau marah-marah, setiap ucapan yang keluar dari lisan kita itu tercatat oleh dua malaikat Raqib dan Atid. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan, ya, tidak menyebutkan di dalam firman ini ma yalfidhu min qaulin wa ma'ahu niyah. Tidak disebutkan. Allah juga tidak menyebutkan wa ma'ahul qasdu. Sekedar mengucapkan semuanya akan tercatat. Tidak disyaratkan ucapan itu ada niatnya, ucapan itu ada maksudnya. Tidak. Semuanya pasti akan dicatat oleh dua malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid itu tidak pilih-pilih. Oh, ini ngomongnya ada niatnya, ini ngomongnya hanya sekedar bergurau atau sedang bercanda atau sedang marah-marah. Tidak dipertimbangkan hal itu. Mau bercanda, mau serius atau sedang marah, semuanya akan tercatat dan semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian ya, kita jangan sampai disebabkan marah-marah atau sedang bergurau itu sampai mencaci maki agama. Itu jangan sampai. Karena apa? Orang terjatuh dalam kekufuran tidak disyaratkan harus dalam keadaan lapang dada. Tidak. Bercanda sekalipun, marah sekalipun tetap jadi. Tidak ada alasan. Semisalkan ada orang mengatakan Allah itu zalim, saking marahnya mengatakan seperti itu, Allah tidak adil, ini cacian bagi Allah, maka tetap terjatuh orang tersebut dalam kekufuran. Jangan seperti Sayyid Sabiq di dalam kitab apa? Fiqhus Sunnah. Kata dia, orang kalau ngucap kekufuran selama hatinya tidak ridho, tidak lapang dada, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Semisal ngomong Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, kalau hatinya tidak ridho, kata dia, kata Sayyid Sabiq, ini tetap dalam keadaan muslim. Ya. Ini tidak benar. Tidak benar. Karena apa? Rasulullah sendiri apa? Bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Yang artinya dari hadis itu bahwa ada hamba yang akan mengucapkan kalimat, innal abda la yatakallamu bil kalimati.
akan muncul hamba yang akan berkata-kata dengan sebuah kalimat la yara biha ba'san, yang dia tidak menganggap perkataan tersebut sebagai bahaya. Bahaya pun tidak dianggap, dosa pun tidak dianggap, apalagi menganggapnya sebagai kekufuran. Ngomong panjang lebar padahal di dalamnya kekufuran. Mereka tidak menganggap hal tersebut sebagai dosa. Dosa pun tidak dianggap, apalagi kekufuran. Padahal dengan ucapan tersebut mereka akan terjatuh di dalam api neraka, di neraka Jahannam, yang jarak tempuhnya sab'ina kharifa, 70 berapa? 70 tahun. Sebagian redaksi ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, akan terjatuh di dalam jurang neraka api Jahannam, qa'ru Jahannam, dasar api neraka Jahannam, yang jarak tempuh untuk menujunya itu bainal masyriqi wal maghrib, antara jarak ufuk timur sampai ufuk barat. Nah, kalimat yang dimaksud oleh Rasulullah itu apa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan keterangan di dalam hadis ini bahwa yang dimaksud kalimat adalah kalimat yang terdapat unsur pelecehan terhadap Allah, Rasulnya, dan agamanya. Berarti apa? Orang yang mengucapkan kalimat kekufuran, maka di sini dia akan terjatuh di dalam qa'ru Jahannam. Dengan hadis ini cukup menjadi bantahan bagi Sayyid Sabiq yang mensyaratkan orang kalau ngomong kekufuran selama hatinya itu tidak ridho dengan apa yang ia ucapkan, maka tidak kufur. Ini pensyaratan yang batilah. Di dalam hadis disebutkan kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Kullu syartin, setiap pensyaratan, setiap syarat laisa fi kitabillah, yang tidak terdapat di dalam kitab Allah Ta'ala, fahuwa batil, maka syarat tersebut tidaklah benar. Said Sabiq membuat syarat, membuat ketentuan-ketentuan bagi siapa yang tidak kufur, tapi syarat itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan benturan dengan hadis yang barusan kita baca, maka fahuwa batil, maka syarat itu tidaklah benar. Nah, makanya lisan kita harus betul-betul kita jaga, ya, jangan sampai ngomong tanpa terkontrol, itu jangan sampai. Semarah apapun, ya, tetap harus dikontrol ucapannya, lisannya dijaga. Alaika bituli somti ya sahibal hija, litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Hendaknya wahai orang yang berakal memperbanyak diam, supaya kamu itu selamat di dunia ini dan kelak di akhirat, di hari kiamat. Itu. Nah, ucapan ulama ini diambil dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Hibban. Beliau bersabda, alaika bituli somti illa min khairin fa innahu mataradatun lisyaitani anka wa aunun laka ala amri dinika. Alaika bituli somti, hendaknya kamu itu memperbanyak diam, illa
illa min khairin, kecuali pada kebaikan. Kalau kebaikan ya harus disampaikan, jangan diam. Punya keahlian, punya ilmu, jangan malah diam saja, tapi mengajar. Kenapa kamu gak ngajar? Kenapa kamu gak ceramah? Kenapa kamu gak khutbah? Hadisnya alaika bitulis somti Ustaz. Katanya disuruh banyak diam, jadi saya diam. Nah ini berarti salah paham, gagal pemahaman. Alaika bitulis somti illa min khairin. Hendaknya kalian memperbanyak diam, kecuali pada hal yang baik. Fa innahu mataradatun lisyaitani anka. Hal itu bisa menghindarkan kamu dari syaitan. Wa aunun laka ala amri dinika, dan membantu kamu dalam urusan agama. Dengan menjaga lisan, dengan memperbanyak diam, kita akan selamat. Itu. Makanya jangan seperti sebagian orang yang intinya senang, tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari ucapannya. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum, waffaqanallahu wa iyyakum fima yuhibbu wa yarda. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin.